Hi SB lovers, welcome back again with me Mr. Yusuf from SBI Course. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yusuf dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu soal TOEFL, yaitu tentang kalimat majemuk bertingkat. Sebelum disitu ke pertanyaannya, perlu saya jelaskan kalimat majemuk itu memiliki dua subjek, dua verb, dan satu konektor. Jadi harus diingat ya unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya ada dua subjek, ada dua verb, dan juga satu konektor. Itu minimalnya ya. Oke, langsung saja pada pertanyaannya di situ. Yang pertama, today the true story of blank a little big born remains a mystery. Pilihannya di situ ada happen, it happened, what happened, what happening. Oke, selanjutnya kita amati kalimat tersebut. Kita tentukan unsur-unsurnya. Today itu merupakan adverb ya. Kita temukan subjeknya dulu. The true story of, ya itu merupakan subjek. The true story itu subjek kalimat tersebut. Kemudian di situ juga kita temukan at little big born. Itu merupakan object of preposisi karena ada preposisi setelah kata little. Itu object of preposition ya. Kemudian di situ ada remains, ada s di situ, itu merupakan verb atau kata kerja. A mystery. Oke, di situ kita temukan ada satu subjek, the true story, dan juga satu verb, remains. Sedangkan pada kalimat majemuk bertingkat itu minimal harus ada dua subjek, dua verb, dan satu konektor atau penghubung. Jadi langsung aja kita cek pilihannya. Kalau yang A di situ happen, itu cuma kata kerja, tidak ada objek, tidak ada subjek, tidak ada konektor. Berarti jawaban yang A salah. Yang B di situ it happened, di situ ada subjek dan juga ada verb, ya kata kerja. Yang kita butuhkan konektor, subjek, dan verb. Berarti jawaban yang B juga salah. Kemudian yang C, what happened. What itu adalah kata atau preposisi yang bisa merangkap dua jabatan, yaitu sebagai konektor dan juga sebagai subjek. Ya, jadi what, saya ulangi lagi, bisa merangkap dua jabatan, bisa sebagai konektor dan bisa sebagai subjek. Kemudian di situ ada happen. Jadi sudah lengkap, ada konektor, ada subjek, dan juga ada verb. Berarti pilihannya yang C. Sedangkan yang D, what, seperti yang saya katakan, what itu adalah konektor yang bisa atau kata yang bisa merangkap dua jabatan. Ya, namun setelah kata what, di situ ada happening, verb ing. Itu tidak bisa menjadi verb, ya kata kerja, tapi bagian dari verb. Berarti jawaban yang D salah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian pertanyaan yang kedua, for more than a decade blank that certain species are becoming scarce. Pilihannya di situ ada the warnings of bird watchers, ada warn the bird watchers, ada bird watchers have warned, ada a warning for bird watchers. Oke, kita amati kalimatnya di situ. For more than a decade itu tidak bisa sebagai subjek karena ada preposisi di depannya yaitu for. Jadi sebuah kata atau frasa yang di depannya ada preposisinya atau kata depannya itu tidak bisa menjadi subjek. Ya, jadi for more than a decade itu bukan sebagai subjek. Kemudian di situ ada that itu bisa berfungsi sebagai konektor. Kemudian ada certain species, itu merupakan subjek, certain species yang artinya spesies tertentu. Kemudian ada are becoming scarce, ada are itu sebagai verb. Ya. Jadi di situ ada subjek,
ada konektor that, ada certain species subject, ada are itu verb. Sedangkan kalimat majemuk itu harus ada 2 subjek, harus ada 2 verb dan 1 konektor. Berarti yang kita butuhkan adalah subjek, verb ya, subjek dan verb kita butuhkan. Pilihan yang A di situ the warnings of bird watchers itu noun phrase. Sedangkan kata kerjanya tidak ada di situ ya. The warnings of bird watchers gak ada. Jadi pilihan yang A salah. Sedangkan yang B warn the bird watchers, di situ ada kata kerja, kemudian noun phrase yang bisa berfungsi sebagai subjek. Namun yang kita butuhkan adalah subjek verb, bukan verb subjek. Berarti yang B salah. Yang C bird watchers have warned. Di situ bird watchers itu subjek, have itu verb. Ya, jadi pilihannya adalah yang C karena yang C di situ ada subjek, ada verb have. Ya, salah satu modal berfungsi sebagai verb. Jadi jawabannya adalah yang C. Sedangkan yang D a warning for bird watchers itu noun phrase ya. Oke, karena ada preposisi di depan yaitu a artikel ya, maaf ada artikel. A warning for bird watchers itu noun phrase ya, sedangkan tidak ada kata kerja. Kemudian yang ketiga, early in the 18th century, Halley accurately predicted when blank of 1682 would written. Ada the comet was, the comet was, dan juga ada had the comet. Oke, kita amati terlebih dahulu di situ kalimatnya. Early in the 18th century itu tidak bisa sebagai subjek ya, karena itu adverb. Tidak bisa sebagai subjek karena di situ ada kata depan in the 18th century. Jadi subjeknya di situ adalah Halley ya, nama orang Halley, proper noun. Kemudian kita temukan di situ ada kata predicted, ada tambahan ed ya. Jadi itu adalah verb atau kata kerja. Kemudian ada when sebagai konektor ya. Jadi sudah kita temukan subjek, verb, konektor. Kemudian di situ ada would itu juga berfungsi sebagai verb, modal auxiliary ya, would. Sudah kita temukan ya, subjek, verb, konektor, dan verb. Jadi yang kita butuhkan adalah subjek ya. Langsung aja cek pilihannya di situ. Yang A ada the comet, itu adalah subjek ya, benda the comet ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa bukan yang B? Karena yang B di situ ada was the comet. Yang kita butuhkan hanya subjek. Sedangkan yang B memiliki verb ya, was, to be. Jadi salah. Sedangkan yang C the comet was itu juga subjek, verb, juga salah. Yang D juga had the comet, had itu juga verb ya. Dan juga ada subjek. Jadi salah karena yang dibutuhkan hanyalah subjek. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang tips bagaimana cara mengerjakan latihan soal TOEFL dengan mudah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mempelajari TOEFL ya. Oke, I think it's enough here my explanation, and the last I say goodbye. Hi SB lovers, welcome back again with me Mr. Yusuf from SBI Course. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yusuf, dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu soal TOEFL dengan materi yaitu bagian the written expression. Oke, biasanya ketika kita menghadapi TOEFL, kita dihadapkan dengan materi written expression ya, yaitu untuk pertanyaan 16 sampai dengan 40. Question number 16 through 40 in the structure and written expression section of the TOEFL test. Di situ ada 16 soal, dan nomor 16 sampai nomor 40 ya. Kemudian di bagian ini itu berfungsi untuk it measures your knowledge of the correct ways to express yourself
in English writing. Jadi bagian ini itu digunakan untuk mengukur pengetahuan kalian pastinya tentang TOEFL ya. Kemudian each question in this section consists of one sentence in which four words or groups of words have been underlined. Di pertanyaan ini itu terdiri dari kalimat yang mana di situ terdapat 4 kata ya yang akan digaris bawahi. Terus you must choose the letter of the word or group of words that is not correct. Kalian di sini harus memilih salah satu dari huruf ya yang terdapat pada kata yang digaris bawah tersebut ya. Yang jelas yang tidak benar karena that is not correct ya. Jadi mencari kesalahan atau error recognition. Oke, di situ ada contoh soalnya untuk written expression yaitu the results of the study are not accurate. Nah, cara mengerjakannya sama seperti penjelasan saya di video-video tentang structure. Ya, di situ yang digaris bawahi ada the, kemudian ada of the study ya. Kemudian ada are dan juga ada accurate. Oke. Di situ kita tentukan dulu subjeknya. Subjeknya di situ adalah the result ya. Of the study itu tidak bisa menjadi subjek karena di awal itu sudah ada preposisi of, jadi itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Kemudian di situ juga terdapat verb yaitu are, to be ya. Nah, dari kalimat itu ada yang salah ya. The result of the study are not accurate. Itu ada yang janggal kalimat itu. Ya, jadi di bagian ini kita disuruh menemukan bagian yang salah. Ya, cara mengerjakannya adalah kita harus paham subjeknya. Subjeknya di situ adalah the result. Ya, the result itu subjek tunggal. Ya, karena ciri-cirinya tidak ada s di situ, the result ya, atau sebuah hasil itu benda yang tidak dapat dihitung, uncount. Jadi itu adalah subjek tunggal. Nah, karena subjeknya itu tunggal, maka verbnya itu juga harus tunggal. Di situ verbnya itu jamak yaitu are. Are itu kata kerja atau to be ya. Namun are itu bukan tunggal tapi jamak. Nah, dari situ kita sudah mengetahui yang salah itu yang mana. Ya, yang salah pasti adalah penggunaan are. Ya, karena itu jamak. Jadi yang salah adalah yang C. Jadi kita bisa memilih bagian yang C. Oke, itulah tips ya bagaimana cara menyelesaikan soal TOEFL bagian written expression. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar TOEFL khususnya. Mudah-mudahan kalian suka video ini, dan bagi kalian yang suka jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Okay, I think it's enough here my explanation, and the last I say goodbye. Hi SB lovers, welcome back again with me Mr. Yusuf from SBI Course. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yusuf, dan kali ini saya akan berbagi tips atau trik bagaimana cara menyelesaikan soal TOEFL ya. Oke, langsung saja pada pertanyaannya di situ. Blank arrived at the library. He started to work immediately. Pilihannya di situ ada the students, ada when, ada he, ada after the student. Oke, seperti biasa di situ kita amati terlebih dahulu kalimatnya, apakah kalimat itu merupakan kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat. Jadi seperti itu. Kalau kalimat tunggal itu hanya memiliki satu subjek, satu verb. Ya, kalau kalimat majemuk itu pasti memiliki subjek, dua subjek, dua verb, kemudian ditambah lagi satu yaitu dengan konektornya atau penghubungnya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja di situ kita amati ya. Di situ ada kata arrive. Arrive itu merupakan verb ya. Jadi arrive itu merupakan verb. Kemudian he di situ merupakan subjek. Kemudian di situ ada started ya, itu merupakan verb. Setelah kita amati
kalimat tersebut hanya memiliki 2 verb, 1 subjek. Ya, sedangkan kita tahu kalimat itu adalah kalimat majemuk, di mana di situ subjeknya harus ada 2. Kemudian ditambah lagi dengan 1 konektor atau penghubung. Jadi seperti itu. Jadi yang harus kita cari adalah subjek dan juga konektor pada pilihannya ya. Jadi sebenarnya sangat gampang di situ, jawabannya sudah terlihat ya, yaitu yang D, karena D itu ada kata after dan juga the student. After itu merupakan salah satu konektor, sedangkan the student itu merupakan kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Jadi pilihannya kalau ada pertanyaan seperti ini, cari konektor dan juga cari subjek. Maka dengan begitu kalimat itu sudah lengkap. Ada 2 subjek, ada 2 verb dan 1 konektor. Kalau misalnya yang A, di situ pilihannya ada the student saja, sedangkan tidak memiliki konektor. Berarti itu jawaban yang salah. Sedangkan pilihan B itu when, itu hanya konektor, sedangkan tidak ada subjek di situ. Jadi jelas salah karena kalimat itu membutuhkan konektor dan subjek. Sedangkan yang C di situ he, hanya subjek saja tanpa konektor. Jadi salah. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Sebenarnya ini merupakan bab yaitu tentang adverb clause connectors ya. Apa saja yang termasuk adverb clause connectors di situ? Oke, berikut sudah saya berikan di situ contoh adverb clause connectorsnya ya. Oke, yang pertama ada because, ada after, before, when, until, since, although, even though, while, if, whether, dan yang terakhir as. Itu merupakan adverb clause connectors yang harus kalian ingat ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan ya di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang mempelajari bahasa Inggris, khususnya TOEFL. Oke, I think it's enough here, and the last I say goodbye. Hi SB lovers, welcome back again with me, Mr. Yusuf from SBA Course. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Yusuf, dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa latihan soal, yaitu tentang TOEFL. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang pertama di situ. Blank, to the university takes 15 minutes. Pilihannya di situ ada walk, ada walking, ada I, ada go. Seperti biasanya, ketika kita mengerjakan soal TOEFL, kita harus bisa menemukan subjek dan juga verb atau kata kerja. Dari pertanyaan tersebut, masih belum diketahui atau masih belum ada unsur subjeknya. Karena to the university itu tidak bisa menjadi subjek. Karena apa? The university memang benda, tapi di depannya di situ terdapat preposisi. Maka itu disebut dengan object of preposition dan tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Kemudian di situ ada kata takes yang merupakan verb dari kalimat itu. Nah, setelah kita mengetahui kalimat tersebut masih belum memiliki subjek, maka kita harus bisa menemukan unsur subjek untuk kalimat tersebut. Yang A di situ walk itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek karena walk itu verb 1. Ya, tidak bisa sebagai subjek. Ingat, yang bisa berfungsi sebagai subjek itu adalah noun atau things, noun phrase, gerund, to infinitive. Ya, itu yang bisa berfungsi sebagai subjek. Ya, jadi kita harus bisa menemukan kata dari A, B, C, dan D itu yang berfungsi sebagai subjek. Jika kita perhatikan pilihannya, yang bisa berfungsi sebagai subjek di situ ada walking dan juga ada I. Sedangkan yang D itu verb 1 itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Jadi pilihan A dan D itu sudah jelas salah. Jadi pilihannya antara B atau C.
walking, atau I. Kalau yang C, I, itu adalah subjek pronoun. Subjek pronoun itu apabila bertemu dengan preposisi, maka kalimat itu adalah kalimat yang salah. Karena subjek pronoun tidak bisa berfungsi atau diikuti oleh preposisi. Jadi jawaban yang C itu salah. Jadi jawabannya adalah yang B, walking. Walking itu merupakan gerund ya, yaitu kata kerja yang ditambah dengan ing. Jadi berfungsi sebagai noun atau kata benda. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, blank in my class has 2 dogs. Pilihannya di situ ada a man, ada they, ada I, ada she. Oke, kita harus bisa menemukan di situ subjek dan juga verbnya. Jika kita perhatikan, di situ ada things atau benda, my class, namun di depannya ada preposisi in. Jadi itu jelas tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Ya, karena ada preposisi seperti yang saya jelaskan di soal pertama. Kemudian di situ ada kata has yang merupakan auxiliary, kata kerja bantu. Itu berfungsi sebagai verb dalam kalimat tersebut. Jadi kalimat tersebut sudah memiliki verb namun belum memiliki subjek. Maka kita harus menemukan subjek ya. Pilihannya ada a man bisa berfungsi sebagai subjek, they bisa berfungsi sebagai subjek, I juga bisa berfungsi sebagai subjek, begitupun dengan she itu bisa berfungsi sebagai subjek. Seperti yang saya jelaskan di soal pertama, kata ganti atau pronoun ya, subjek pronoun seperti they, I, she apabila bertemu dengan in preposisi ya, maka itu adalah kalimat yang salah. Berarti they, I, dan she karena termasuk subjek pronoun, maka itu pilihan yang salah karena di kalimatnya ada in, ada preposisi ya, jadi tidak mungkin subjek pronoun terus diikuti oleh preposisi. Jadi B, C, dan D itu adalah jawaban yang salah. Jadi jawabannya adalah a man. A man in my class has 2 dogs. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga, blank learn English quickly. Pilihannya di situ ada he, Smith, it, Steve, and Monica. Oke, kalimat tersebut masih belum memiliki subjek ya, karena di situ ada kata learn yang berfungsi sebagai verb, kata kerja. Jadi masih belum memiliki subjek. Jadi kita harus bisa menemukan subjek. Di antara pilihannya he, Smith, it, Steve, and Monica, semuanya bisa berfungsi sebagai subjek. Namun yang perlu kalian perhatikan dalam pertanyaan ini adalah kata kerja learn. Ya, yang mana di situ merupakan kata kerja jamak ya, karena ciri-cirinya tidak ditambah dengan s. Jadi jamak ya, kata kerjanya adalah kata kerja jamak. Jadi subjeknya juga harus jamak atau lebih dari satu. Sedangkan pilihannya he, Smith, dan it itu kata benda tunggal ya. Jadi jawaban yang A, B, C itu jelas salah ya, karena tunggal. Satu-satunya subjek yang jamak di situ adalah yang D, Steve and Monica. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian pertanyaan berikutnya, blank the wild animal belongs to Mr. Dale. Pilihannya ada lions, a lion, it's, although. Oke, seperti biasanya kita harus bisa menemukan subjek ya. Kalimat tersebut itu belum memiliki subjek karena the wild animal ya itu memang benda, tapi di situ diapit oleh 2 koma. Itu namanya apositif. Apositif sendiri tidak bisa berfungsi sebagai subjek, hanya berfungsi sebagai keterangan tambahan bagi subjek. Jadi seperti itu. Itu adalah phrase apositif. Kemudian kata kerjanya di situ ada belongs to. Belongs itu merupakan kata kerja ya. Karena di situ ada s-nya, maka
itu merupakan verb tunggal. Karena verbnya tunggal, maka subjeknya pun juga harus tunggal. Dari pilihannya, ada lions, ada a lion, ada it's, ada although. Ya, kita hanya membutuhkan subjek. Sedangkan yang D itu although, itu berfungsi sebagai konektor. Ya, conjunction ya. Jadi jawaban yang D itu jelas salah. Sedangkan yang C, it's, itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek ya. Jadi, yang bisa berfungsi sebagai subjek itu antara A dan B, yaitu lions dan juga a lion. Ya, di situ kata kerjanya tadi belongs itu merupakan verb tunggal. Jadi subjeknya harus tunggal. Kalau yang A lions itu jamak. Jadi jelas salah. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu a lion. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. With his brother blank went to my house. Pilihannya ada she, leather, when, dan will. Oke, di situ kita amati terlebih dahulu kalimat tersebut. Ya, with his brother itu bisa berfungsi sebagai subjek. Namun di situ ada preposisi with. Jadi itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek. With his brother, dengan saudara laki-lakinya, tidak bisa berfungsi sebagai subjek ya. Itu termasuk object of preposition. Kemudian when itu merupakan verb 2. Ya, jadi verbnya sudah diketahui. Jadi kalimat tersebut masih belum memiliki unsur subjek. Jadi harus kita cari subjek dari pilihannya. Pilihannya ada she, leather, when, dan will. Ya, kita hanya membutuhkan subjek. Sedangkan B, leather, itu adverb of time, nanti. Ya, sedangkan yang C, when, itu conjunction atau konektor. Sedangkan yang D itu verb, ya, modal auxiliary. Yang kita butuhkan adalah subjek. Yang bisa berfungsi sebagai subjek di situ adalah she. Jadi jawabannya adalah yang A. With his brother, she went to my house. Kemudian pertanyaan berikutnya, blank Jason attended my party. Pilihannya ada yesterday, although, happily, my cousin. Oke. Kalimat tersebut sudah memiliki verb atau kata kerja, yaitu attended, menghadiri. Sedangkan kata Jason di situ itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek karena diapit oleh koma. Itu namanya apositif. Ya, apositif tidak bisa berfungsi sebagai subjek karena hanya ya sebagai keterangan tambahan bagi subjek. Jadi kita harus menemukan unsur subjek. Sedangkan yang A, yesterday, itu adverb of time, tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Yang B, although, meskipun itu juga tidak bisa berfungsi sebagai subjek karena itu konektor. Begitupun dengan yang C, happily, dengan bahagia, itu pun juga tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Ya, karena itu adverb of manner, keterangan cara. Jadi satu-satunya subjek dari pilihan itu adalah my cousin, yaitu keponakan laki-laki saya. Oke, itulah yang bisa saya jelaskan tentang beberapa latihan soal TOEFL, khususnya di bagian structure. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar bahasa Inggris, dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan pastinya share. Okay, I think it's enough here my explanation, and the last I say goodbye. Hi SB lovers, welcome back again with me, Mr. Yusuf from SBI Course. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Yusuf, dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu soal TOEFL bagian superlatif. Superlatif sendiri itu merupakan materi yang digunakan untuk membandingkan suatu benda ataupun orang, seperti Anita paling cerdas di kelasnya. Pada kalimat tersebut ada kata paling ya yang menunjukkan perbandingan. Jadi superlatif itu merupakan materi yang mana digunakan untuk membandingkan
suatu benda ataupun orang. Superlatif sendiri artinya adalah paling, ya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Jeremy is blank in this class. Pilihannya ada smart, ada smarter, ada smartest, ada smartest. Jawabannya di situ adalah yang D, yaitu the smartest. Karena superlatif sendiri memiliki formula atau rumus subjek diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh the, kemudian diikuti oleh adjective yang ditambah dengan us. Kalau misalnya kata sifatnya terdiri satu suku kata, ya, seperti pilihan D, smart. Kata smart itu hanya memiliki satu suku kata, maka cukup ditambahkan us di terakhirnya. Jadi sudah menjadi paling cerdas atau paling pintar. Kalau pilihan yang A itu tidak menunjukkan superlatif, karena ciri-ciri superlatif itu setelah to be itu diikuti oleh kata the. Begitupun B, yang B tidak ada the. Yang C juga tidak ada definite article the. Jadi salah, ya. Jadi jawabannya adalah yang D, the smartest. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Where is the blank bank? Pilihannya ada near, ada the nearest, ada nearest, ada most near. Jawabannya di situ cukup jelas, yaitu yang C, ya. Karena kalau misalnya yang A, near, itu tidak ada tambahan us. Jadi itu tidak menunjukkan perbandingan superlatif. Kalau misalnya yang B, the nearest, pada kalimat pertanyaannya sudah ada kata the. Jadi tidak perlu diikuti oleh the lagi. Jadi yang B salah. Sedangkan yang D, most near, itu pilihannya juga salah, karena di situ menggunakan kata most, ya. Kata most sendiri biasanya juga digunakan pada superlatif. Namun jika kita menggunakan most, adjektifnya itu harus lebih dari satu suku kata. Contohnya seperti beautiful, yaitu cantik. Ya, kata sifat beautiful itu memiliki lebih dari satu suku kata. Maka untuk superlatifnya menggunakan most. Ya, misalnya contoh kalimatnya, Anita is the most beautiful in my class. Anita adalah yang paling cantik di kelasnya, misalnya seperti itu. Ya, kalau misalnya most near itu salah, karena kata near itu hanya satu suku kata. Jadi tidak boleh ditambah dengan kata most, harusnya ditambah dengan kata us. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian pertanyaan berikutnya, it's blank village I've ever seen. Pilihannya di situ ada beautiful, ada most beautiful, ada the most beautiful, dan juga ada the beautiful. Oke, ingat rumusnya untuk superlatif setelah to be itu harus diikuti oleh kata the. Jadi pilihannya di situ antara C dan D, ya. Kalau yang A dan B itu sudah jelas salah. Ya, karena setelah to be diikuti oleh the, sedangkan yang A dan B tidak ada kata the. Kita perhatikan pilihan yang C dan D. Di situ ada perbedaan. Yang C menggunakan most, sedangkan yang D tidak menggunakan kata most. Jadi yang D sudah jelas salah, karena dalam superlatif harus menggunakan atau kata sifatnya harus ditambah us ataupun ditambah dengan kata most di depan adjective. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah the most beautiful.
beautiful karena memiliki lebih dari satu suku kata ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Maka menggunakan most, artinya paling. It's the most beautiful village I've ever seen. Ini adalah desa yang paling indah yang pernah saya lihat. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. It was blank day of my life. Pilihannya ada happy, ada happiest, ada most happiest, ada the happiest. Oke. Kita amati sesuai dengan rumusnya. Setelah to be, dalam superlatif harus diikuti oleh kata the ya. Nah, pilihannya antara A, B, dan C itu tidak memiliki kata the. Jadi satu-satunya pilihan yang ada kata the-nya di situ adalah yang D, the happiest. Jadi jawabannya adalah yang D ya. It was the happiest day of my life. Ini merupakan hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang latihan soal TOEFL, yaitu bagian superlatif. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar TOEFL ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen pastinya. I think it's enough here my explanation. At the last I say goodbye.